Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan hasil diskusi kelompok dalam sebuah video dengan topik pembahasan yang berjudul Kasus Illegal Fishing di Perairan Laut Sulawesi, Indonesia oleh kapal asing milik Filipina sebagai bentuk pelanggaran terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea atau disebut UNCLOS. Adapun beberapa poin yang akan kami highlight tentang bagaimana pandangan hukum internasional UNCLOS mengenai penegakan hukum terhadap kapal perikanan asing yang melakukan illegal fishing. Lalu bagaimana faktor, dampak, serta upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus illegal fishing yang dilakukan oleh Filipina di perairan Laut Sulawesi. Dan yang terakhir, tindakan preventif yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya illegal fishing di masa depan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana pandangan hukum internasional UNCLOS 1982 mengenai penegakan hukum terhadap kapal perikanan asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan alur laut Kepulauan Indonesia. Jadi, penegakan hukum terhadap kapal perikanan asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak-hak berdaulat untuk melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairannya, termasuk untuk menindak kapal perikanan asing yang melakukan illegal fishing. Jadi ada beberapa pasal yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap kapal perikanan asing di illegal fishing di Indonesia. Jadi pertama itu ada nama pasal 73 UNCLOS 1942 mengatur mengenai hak negara pantai untuk melaksanakan penegakan hukum di wilayah ZEE-nya. Jadi pasal ini negara pantai memiliki hak untuk menaiki, memeriksa, dan menangkap kapal perikanan asing yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan di wilayah ZEE-nya. Lalu ada pasal 111 UNCLOS 1982 yang dimana dia ini mengatur mengenai hak negara pantai untuk melakukan pengejaran kesika terhadap kapal perikanan asing diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanannya. Selanjutnya ada pasal 110. Pasal 110 mengatur mengenai hak negara pantai untuk memeriksa kapal asing berada di wilayah perairannya. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kapal tersebut tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan undang-undangan negara-negara pantai. Faktor penyebab kapal asing melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Kegiatan ilegal penangkapan ikan oleh kapal asing, termasuk yang berasal dari Filipina, di perairan Indonesia telah menjadi masalah yang terus berkembang dan menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem laut serta mata pencarian nelayan lokal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama dari praktik ilegal ini perlu diperhatikan. Salah satu faktor utama yang mendorong kapal asing untuk melakukan illegal fishing adalah kebutuhan akan sumber daya ikan yang melimpah di perairan Indonesia. Kondisi ini terutama terjadi di perairan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati laut. Kapal-kapal asing sering sekali mencari peluang di perairan ini untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya ikan yang melimpah tanpa memperhatikan regulasi yang ada. Selain itu, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif juga menjadi faktor penting dalam mendorong kegiatan ilegal ini. Wilayah perairan Indonesia yang luas menjadi tantangan bagi otoritas dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini memberikan kesempatan bagi kapal-kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan ilegal tanpa ketakutan akan ditangkap atau dikenakan sanksi yang tegas. Salah satu faktor lainnya adalah faktor ekonomi yang memainkan peran penting dalam praktik ilegal ini. Kapal-kapal asing, terutama yang berasal dari negara-negara ekonomi yang kurang stabil, melihat perairan Indonesia sebagai sumber daya yang menguntungkan secara finansial. Hasil tangkapan ikan yang melimpah di perairan Indonesia juga menjadi daya tarik bagi kapal-kapal ini yang mencari keuntungan ekonomi yang cepat. Fishing yang dilakukan oleh Filipina. Illegal fishing yang dilakukan oleh Filipina di perairan Indonesia telah menimbulkan dampak yang signifikan. Kurangnya pengawasan telah memungkinkan terjadinya illegal fishing secara besar-besaran oleh korporasi perikanan asing dari negara Filipina, yang mengakibatkan
kerugian ekonomi yang besar. Dampaknya juga meliputi penangkapan ikan secara ilegal yang merugikan sumber daya perikanan di Indonesia itu sendiri. Illegal fishing ini juga telah menyebabkan ketegangan antara hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Filipina. Selanjutnya kedua adalah turunnya sumber daya perikanan di Indonesia. Illegal fishing yang dilakukan Filipina itu menyebabkan turunnya sumber daya perikanan di Indonesia karena diambil secara ilegal dan tak bertanggung jawab. Ikan-ikan diambil pun memiliki kualitas yang cukup baik dan tinggi, seperti ikan tuna dan sebagainya. Selanjutnya itu menyebabkan ketegangan dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Filipina. Illegal fishing yang dilakukan oleh Filipina di perairan Indonesia menyebabkan ketegangan dalam hubungan bilateral. Hal ini menyoroti pentingnya kerjasama dan pengawasan yang efektif dalam menghadapi penyalahgunaan ini. Kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam mengatasi penangkapan ikan ilegal di lautan Indonesia telah memberikan dampak yang positif. Hal ini dilakukan dengan cara diskusi lokakarya nasional IUU, fishing, dan patroli bersama diadakan di Jakarta dan General Santos City, menunjukkan bahwa kerjasama ini berkesan dan berkelanjutan. Itu beberapa hal yang dilakukan antara Indonesia dan Filipina untuk menjaga hubungan bilateral mereka. Sekian. Pada tanggal 14 Oktober 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan asing berbendera Filipina di perairan Laut Sulawesi. Penangkapan kapal ikan asing ini berhasil berkat strategi pengawasan terintegrasi berbasis teknologi. Kesalahan kapal ikan asing tersebut kemudian divalidasi oleh pesawat Airborne Surveillance Ditjen PSDKP dan diintercept oleh kapal pengawas kelautan dan perikanan untuk dilakukan penghentian, pemeriksaan, dan penahanan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal ikan asing ini membawa muatan ikan lemadang kering, cakalang kering, cumi kering, dan layang kering. Sejauh ini belum ada kesepakatan khusus antara Indonesia dan Filipina yang berkaitan dengan upaya penanganan illegal fishing. Terlebih, kedua negara ini juga belum memiliki kesepakatan tentang batas maritim, khususnya di perairan utara dan selatan Pulau Miangas, di mana wilayah perairannya sering dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan tradisional dari kedua negara untuk mencari ikan. Namun demikian, hal ini seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kedua negara untuk mengatasi masalah illegal fishing. Indonesia dan Filipina untuk sementara dapat mengoptimalkan forum Joint Border Committee dan Joint Commission for Bilateral Cooperation yang memiliki agenda sidang secara berkala untuk menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral, dan persoalan illegal fishing dapat dijadikan salah satu agenda yang dibahas. Oke, lalu bagaimana tindakan preventif yang dapat Indonesia ambil dalam mencegah illegal fishing yang akan ada di masa depan? Yang pertama itu mungkin Indonesia bisa memprioritaskan pengoptimalan teknologi pengawasannya seperti Integrated Surveillance System ini atau ISS untuk meningkatkan pemantauan di perairannya. Investasi dalam teknologi canggih ini termasuk penggunaan pesawat udara atau pemantauan udara lainnya pastinya dapat membantu mendeteksi dan mencegah kegiatan illegal fishing yang sangat sulit diawasi secara manual. Lalu tidak hanya itu, penegakan hukum yang tegas pastinya juga menjadi aspek kunci. Pemerintah Indonesia dapat memperketat sanksi dan memberlakukan penegakan hukum yang konsisten gitu terhadap pelaku illegal fishing. Tindakan ini pastinya diharapkan dapat memberikan efek jera atau mengurangi insentif untuk terlibat dalam kegiatan illegal fishing itu. Lalu
dalam konteks kerjasama internasional, pastinya Indonesia juga dapat diharapkan gitu berpartisipasi aktif dalam organisasi regionalnya dan internasional yang fokus pada masalah perikanan ilegal. Sementara itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat lokal juga bisa menjadi fokus yang penting, seperti program pendidikan dan kampanye sosialisasi itu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman lokal tentang pentingnya menjaga perairan mereka dan tidak terlibat dalam illegal fishing juga. Lalu untuk mengatasi masalah ini tidak bisa dari hilir saja, tetapi juga dari hulu. Pemerintah Indonesia itu harusnya melakukan diplomasi kepada negara-negara Asia atau negara-negara tetangga, baik soft atau hard diplomasi. Oleh karena itu, diplomasi dan negosiasi itu terus menjadi alat penting dalam menanggulangi masalah ini. Indonesia harus berkomitmen untuk terus berdialog dengan Filipina dan atau negara tetangga lainnya untuk mencari kesepakatan yang saling menguntungkan terkait pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah perbatasan ini. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, saya Genial akan memberikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. UNCLOS sebagai dasar hukum laut internasional memberikan dasar dalam menghadapi tantangan global terkait manajemen sumber daya kelautan. Fokus utama UNCLOS terdapat pada zona-zona laut, termasuk zona ekonomi eksklusif, dengan menghadirkan perspektif hukum internasional terhadap penegakan hukum terhadap kapal perikanan asing yang terlibat dalam praktik illegal, unreported, and unregulated atau IUU fishing di wilayah perairan alur laut kepulauan Indonesia. Meskipun UNCLOS menyediakan dasar hukum yang jelas, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Hal ini dikarenakan UNCLOS sendiri tidak bisa menjamin dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran hukum di laut. Dibutuhkan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai aturan-aturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di laut. Kerjasama regional yang erat dan koordinasi efektif antara lembaga penegak hukum termasuk kepolisian laut dan armada perikanan menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum di laut yang wilayahnya sangat kompleks, contohnya di perairan laut kepulauan Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari praktik terbaik yang ada pada tingkat global dengan menerapkan teknologi satelit untuk meningkatkan pengawasan, peningkatan kapasitas petugas penegak hukum, dan sanksi yang lebih efektif terhadap pelanggar hukum. Dengan adanya kesadaran terhadap dampak lingkungan dan ekonomi dari illegal, unreported, and unregulated fishing, maka perlu ditingkatkan secara internasional. Indonesia dapat berperan secara proaktif dalam advokasi ini di forum internasional. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator.